sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yohanes Nur Cahyo Wisnu Haji, peserta PPG dalam jabatan Universitas Ahmad Dahlan, nomor 2015-007-31693. Pada kesempatan hari ini akan melaksanakan PPL siklus yang pertama dengan jenis teks legenda. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Sehat ya? Kita berdoa supaya pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hingga siang nanti berjalan dengan baik, khususnya hubungannya dengan kesehatan kita di masa pandemi ini. Apapun yang kita dapatkan nanti semoga bermanfaat bagi kita di kehidupan yang mendatang. Kita awali dulu dengan berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Cukup? Baik, terima kasih. Materi kita seperti yang saya sampaikan di kegiatan pembelajaran sebelumnya adalah legenda. Kemarin sudah saya bagikan modulnya, kalian sudah belajar tentang unsur-unsur legenda. Baik, sekarang kita lihat atau kita perhatikan dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari dan akan kita capai pada pembelajaran yang kedua ini. Yang pertama, 3.16 hari ini kita akan belajar tentang struktur dan ciri kebahasaan legenda di daerah setempat. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan. Setelah itu materinya, struktur jelas, ciri kebahasaan. Nanti kita belajar hampir sama dengan teks-teks narasi yang lain. Nah, setelah ini Pak Cahyo akan memutarkan sebuah video yang teksnya sebenarnya ada di modul. Nah, sekarang perhatikan dulu video ini. Kalian catat hal yang penting yang hubungannya dengan struktur. Hal penting itu tidak hanya jawaban, boleh pertanyaan juga. Gitu ya. Kita lihat sebentar video ini. Dalam keaningan ada pada musibah kita tahu kesedihan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, pernah dengarkah kalian tentang istilah Jawa, orang Jawa kehilangan Jawanya, wong Jawa kelangan Jawani? Pernah dengar? Pernah. Sebagai anak-anak yang besar tumbuh di daerah Jawa, seharusnya kita paham tentang istilah ini. Bagaimana hal ini nantinya akan kita pecahkan melalui pembelajaran ini. Sebelumnya saya kok tidak lihat Dava ya. Dava hari ini tidak berangkat. Nah, yang kedua, setelah ini kalian akan membaca salah satu teks di modul yang sudah ada di layar komputer di depan kalian. Judulnya Sungai Gajah Wong. Sudah? Baik, kalau sudah, nah ini yang akan dijadikan tugas nanti. Maka saya tidak akan membahas yang legenda Gajah Wong. Saya akan mencoba membahas cerita Gatot Kaca tadi. Coba tadi yang sempat mencatat legenda Gatot Kaca, di bagian awal di video kartun itu diceritakan apa? Ada seorang bayi, namanya bayi Ketuko. Nah, yang diceritakan adalah asal usul dari Gatot Kaca. Ini yang dimaksud dengan awal cerita, pengenalan tokoh dan latarnya di mana tadi? Kerajaan mana? Kerajaan Pringgondari. Ya. Baik.
Dua itu yang kita maksud dengan awal cerita, mengenalkan tokoh sekaligus latar. Latar itu ada apa saja? Ringgondani tadi latar tempat, ada waktu juga, ada suasana. Suasananya tadi bagaimana di awal? Bahagia karena ada kelahiran seorang bayi. Struktur yang kedua adalah komunikasi, konflik, permasalahan. Tadi yang jadi permasalahan apa? Gatot kaca yang keras. Hah? Gatot kaca dilantik menjadi penerus ya raja, betul. Itu awal mula dari permasalahan yang muncul ketika dikomunikasikan. Ketika Gatot Kaca dilantik menjadi raja, yang marah siapa tadi yang marah? Pamannya. Masih ingat namanya? Ya. Yang Brajadinta. Satu lagi yang membantu Gatot Kaca, ya akhirnya dua-duanya harus meninggal. Sayang sekali. Ya, dua-duanya pamannya Brajadinta, dan yang satu adalah yang suka PSM Yogyakarta, Braja Musti. Langsung ya, gampang. Nah, Braja Musti itu salah satu paman dari Gatot Kaca yang kemudian digunakan menjadi nama supporter sepak bola PSIM. Ya. Resolusinya, pemecahan masalahnya adalah ketika kedua paman Gatot Kaca tadi berkorban. Jadi kalau orang zaman dulu itu meninggal, itu jasadnya akan bilang terangkat ke langit. Ini legenda ya. Ingat, ini legenda yang diciptakan oleh nenek moyang kita dulu untuk tujuan pembelajaran. Kalian yang mempercayai agama, teguhlah di agama kalian dan anggap ini adalah suatu kekayaan khasanah budaya dan sejarah Indonesia. Kedua paman tadi mukso dan menjadi senjata di tangan kanan dan tangan kiri dari Gatot Kaca. Itu namanya resolusi, pemecahan masalah. Karena Brajadinta merasa bersalah, akhirnya dia memutuskan untuk saya akan mengabdikan diri kepada Gatot Kaca sebagai Raja Sapringgondani. Dia menjadi senjata di tangan kirinya. Kalau yang Braja Musti di tangan kanan. Itu namanya pemecahan masalah. Nah, kode atau amanat, pesannya kira-kira apa? Kalau kalian yang membuat pesannya, ya pesannya kira-kira apa? Pesan dari cerita Gatot Kaca tadi apa kira-kira? Harus. Kalau kita ambil sudut pandang Brajadinta, apa yang mau dipesankan oleh Brajadinta terhadap pembaca atau penonton dari video tadi? Ketika kita merasa kita sudah melakukan kesalahan, berarti kita harus meminta maaf kepada Brajadinta, kepada Gatot Kaca. Kemudian setelah meminta maaf juga harus mengabdi atau bertanggung jawab. Saya sudah bersalah, saya akan bertanggung jawab. Baik, 4 struktur sudah paham. Ada pertanyaan? Mas? Perhatikan sini dulu. Nah, ciri kebahasaan yang muncul di teks legenda ini sangat khas. Khasnya apa? Karena legenda yang kita pilih adalah legenda-legenda di daerah Jawa. Kira-kira nanti kita menemukan apa saja. Yang pertama, ada kalimat langsung. Ini membantu kita ketika kita nanti belajar mengubahnya di pertemuan berikutnya. Kita belajar mengubah kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung. Kalimat langsung itu yang seperti apa? Kalimat langsung kalau di teks narasi itu kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Tandanya adalah ketika
Halo. Tandanya adalah kalau ditulis ya, itu diawali dengan petik 2 di atas, ditutup dengan petik 2 juga di atas. Yang kedua adalah kata sandang. Si dan sang. Ini yang paling sering muncul. Khususnya nanti di teks kedua. Teks kedua yang akan kalian baca adalah teks legenda tentang Joko Kendil dan Si Gundul. Wah, judulnya saja sudah ada ya. Si Sang Raja yang bijaksana contohnya. Yang berikutnya ada kata depan. Nah, karena teks legenda ini bercerita berupa narasi, maka yang akan sering muncul adalah salah satunya ya, itu adalah kata depan. Di dan pada. Di itu bisa menunjukkan tempat, pada itu bisa menunjukkan waktu. Ya, yang pertama apa? Orientasi. Bukti kutipannya? Dari sana? Ya. Ia heboh tenggelam bersama Ibli Pangga hingga ke laut selatan. Sebenarnya kami sama tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Ya, ternyata yang menjadi pemecahan masalah adalah ketika dua tokohnya meninggal, gajah dan juga perawat gajahnya atau sapi tadi. Baik, teman-teman yang lain apakah sama menemukan bagian koda juga? Sama ya. Kalau sudah sama berarti apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok Keisha sudah sesuai. Kita berikan penghargaan, kita tepuk tangan untuk kelompoknya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Yusminta. Kami akan menjelaskan ciri bahasa teks legenda. Yang pertama, Ada kalimat langsung. ya di teksnya tidak ada kalimat langsung sandang. Baik. Kata sandangnya ada, menurut kelompoknya Novel ada Si Gundul. Yang lainnya menemukan kata lain tidak? Belum. Baik, berarti sama ya. Si Gundul ada. Lanjutkan Mas. Di sana sedang diadakan perlombaan memanah. Kata depan kelompok Novel menemukan 3. Kata depan dia di sebuah desa, di kampung, kemudian di istana. Sama semua berarti apa yang sudah dikerjakan kelompok Novel berarti sudah betul. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Novel. Kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari tadi. Hari ini kita belajar tentang struktur teks legenda. Struktur teks yang pertama apa, Keisha? Orientasi. Yang kedua, komplikasi. Ketiga, resolusi. Yang keempat, koda. Kemudian yang kedua adalah ciri kebahasaannya. Kalimat langsung. Baik. Yang berikutnya ada kata sandang. Yang ketiga ada depan. Baik. Nah, itu yang kita pelajari pada pagi hari sampai siang hari ini. Besok, minggu depan setelah PAT saya akan mengadakan pembelajaran yang kedua, yaitu materi tentang menulis teks legenda. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kelompok lain yang belum presentasi pada hari ini, kalian bisa mengirimkannya melalui tautan Google Form yang sudah saya bagikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kita tutup kegiatan pada siang hari ini.
Baik, kita awali dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Cukup? Ingat, langsung pulang ke rumah, jangan mampir-mampir. Hati-hati di jalan. Salam buat Bapak Ibu di rumah. Terima kasih, selamat siang. Gantian keluarnya. Cuci tangan sebelum pulang ya.